Kini, detail-detail baru yang mengganggu mulai terungkap mengenai Andrew Mountbatten Windsor yang sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew, serta hari-hari terakhir Sarah Ferguson yang penuh kejanggalan di Royal Lodge. Suasana muram langsung menyelimuti lingkungan kerajaan begitu istana merilis pernyataan singkat namun bernada dingin mengenai masa depan Sarah Ferguson. Awalnya, pernyataan itu tampak seperti pembaruan rutin, namun dalam sekejap, isinya berubah menjadi pengungkapan mengejutkan yang bahkan membuat orang-orang terdekatnya terpukul. Di balik kata-kata yang disusun dengan sangat hati-hati, tersembunyi motif-motif yang jauh lebih rumit dari yang dibayangkan siapapun. Motif-motif inilah yang kini memaksa dunia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Kebenaran tragis apa yang akhirnya dikonfirmasi oleh istana? Dan mengapa para orang dalam bersikeras bahwa alasan tersembunyi di balik keputusan ini mengubah segalanya? Pengumuman menyedihkan yang berusaha dikendalikan oleh istana itu terjadi tepat sebelum matahari terbit pada tanggal 27 November. Di Istana Buckingham, sesuatu terjadi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah keputusan yang tajam, dingin, dan sama sekali tak terduga menghantam tradisi kerajaan yang telah bertahan selama puluhan tahun. Di ruang pers istana, tempat pengumuman biasanya disampaikan dengan tenang dan terukur. Seorang pejabat senior masuk dengan wajah pucat dan langkah goyah, hampir seperti bayangan. Tangannya sedikit bergetar saat membawa sebuah amplop tersegel, jenis amplop yang hanya digunakan untuk pengumuman kerajaan paling serius. Semua orang di ruangan itu merasakan bahwa isi pesan tersebut akan mengubah hidup seseorang selamanya. Dan firasat itu benar. Pesan yang dibacakan sangat singkat, namun dampaknya menghentak seperti petir. Sarah Ferguson, Duchess of York, dicabut dari seluruh fasilitas dan dukungan kerajaan yang masih ia miliki. Berlaku seketika, tidak ada masa transisi, tidak ada tenggang waktu, tidak ada kata-kata penghiburan, hanya pemutusan yang tegas dan final. Dalam hitungan menit, dunia bereaksi. Stasiun televisi di Inggris, Amerika Serikat, dan berbagai negara Eropa langsung menghentikan siaran terjadwal mereka dan beralih ke liputan darurat. Para komentator condong ke depan di kursi mereka, berusaha memahami bagaimana langkah sedrastis ini bisa diambil tanpa peringatan apapun. Seorang pembawa berita Amerika menatap kamera dengan ekspresi bingung yang perlahan berubah menjadi cemas. "Ini bukan klarifikasi," katanya perlahan. "Ini pengusiran." Di luar gerbang istana, keterkejutan terasa jauh lebih emosional. Para penggemar kerajaan yang lebih tua, yang telah mengikuti perjalanan Sarah sejak tahun 1940-an, berdiri terdiam. Mereka mengenang sang Duchess muda yang penuh semangat, membawa kehangatan, warna, dan tawa ke dalam monarki bersama Putri Diana. Mereka juga mengingat seorang perempuan yang meskipun diterpa skandal dan kegagalan, terus berusaha membangun kembali hidupnya. Kini, lewat satu pengumuman saja, istana seolah menghapusnya sepenuhnya. Bukan hanya perannya sebagai bangsawan, tetapi juga sejarah, kontribusi, dan ikatannya dengan mahkota. Namun kenyataan di balik layar jauh lebih kompleks dan jauh lebih mengusik. Ini bukan keputusan mendadak yang diambil dalam semalam. Bukan pula hukuman atas satu kesalahan atau reaksi spontan terhadap satu skandal. Sama sekali bukan. Ini adalah bagian dari rencana jangka panjang yang disusun dengan sangat hati-hati. Selama bertahun-tahun, monarki secara perlahan dan senyap menjauhkan Sarah dari pusat kekuasaan. Setiap pengurangan peran publik, setiap hak istimewa yang ditarik, setiap perubahan kecil yang tidak diumumkan, semuanya mengarah pada momen ini. Alasannya sederhana, namun menakutkan bagi istana. Sarah membawa sesuatu yang mereka takuti. Pengetahuan. Ia mengetahui ketegangan internal yang tidak pernah diketahui publik. Ia menyaksikan keputusan-keputusan yang lahir dari kepanikan, persaingan, ketakutan, dan permainan politik. Ia mengenal karakter asli di balik topeng publik dan telah hidup melalui beberapa bab paling bergolak dalam sejarah monarki. Menyingkirkannya bukan sekadar soal citra. Itu adalah langkah perlindungan.
manuver strategis untuk menjaga institusi yang diliputi ketakutan. Ketakutan akan rahasia yang ia simpan, akan kebenaran eksplosif yang bisa muncul jika suatu hari ia berbicara tanpa batasan dan membuka retakan yang selama ini tersembunyi dalam dunia kerajaan. Pada pukul 6.40 pagi, dunia mencapai satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Sarah Ferguson tidak hanya kehilangan hak istimewa, ia telah dikeluarkan sepenuhnya dari lingkaran kerajaan. Bukan dengan lembut, bukan secara diam-diam, melainkan dengan kekuatan yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, lebih lama, dan jauh lebih strategis daripada yang pernah dibayangkan. Dan apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak akan berlangsung dalam keheningan. Sarah Ferguson telah kehilangan seluruh hak dan dukungan yang datang bersama status kerajaan. Namun, apa yang sebenarnya mendorong kejatuhan dramatis ini dari lingkaran istana? Kini saatnya menelusuri bagaimana peringatan bertahun-tahun dan risiko tersembunyi akhirnya mendorong Duchess of York keluar dari orbit kerajaan. Untuk benar-benar memahami mengapa Istana Buckingham mengambil langkah yang begitu tegas dan mengejutkan, kita harus melihat lebih jauh dari sekadar judul-judul sensasional dan menelusuri sebuah kisah sunyi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Kisah yang tak pernah sepenuhnya terlihat oleh publik. Selama beberapa dekade, posisi Sarah Ferguson tampak kokoh, bahkan aman. Ia tinggal dengan nyaman di Royal Lodge, menghadiri pertemuan keluarga secara tertutup, dan tetap mempertahankan citra publik melalui berbagai kegiatan amal. Di bawah pemerintahan Ratu Elizabeth, kesalahan-kesalahannya seringkali ditoleransi dan dimaafkan secara diam-diam di balik pintu tertutup. Masa lalunya yang penuh warna tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi posisinya di lingkaran kerajaan. Bagi orang luar, Sarah terlihat tak tersentuh, dilindungi oleh nostalgia dan hubungan panjangnya dengan keluarga kerajaan. Namun, naiknya Raja Charles ke takhta mengubah segalanya. Dengan visi untuk memodernisasi monarki, ia dihadapkan pada tekanan ganda, pengawasan politik yang semakin ketat dan lanskap media global yang terus berubah dengan cepat. Media sosial, sorotan daring, dan siklus berita 24 jam membuat setiap kesalahan sekecil apapun dapat tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Dalam era baru ini, kehadiran Sarah yang sebelumnya dianggap sebagai eksentrik yang dapat diterima, berubah menjadi sebuah komplikasi. Lebih dari itu, ia mulai dipandang sebagai beban, bahkan ancaman, bagi citra mahkota yang berusaha beradaptasi dan bertahan. Masalahnya tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga struktural. Sarah tidak memegang jabatan resmi, tidak memiliki tanggung jawab kerajaan, dan tidak menjalankan peran yang jelas dalam institusi tersebut. Dokumen internal dan catatan pengarahan mengungkapkan meningkatnya ketidakpuasan publik, terutama di kalangan warga Amerika yang lebih tua, kelompok yang sebelumnya sangat mengaguminya karena pesona dan kepribadiannya yang hidup. Bahkan Putri Catherine, dalam pengarahan rutin, mulai melihat nama Sarah berulang kali muncul sebagai isu reputasi. Pertanyaan pun semakin keras terdengar. Mengapa seorang duchess yang tidak bekerja masih terkait dengan kontroversi yang belum terselesaikan dan bayang-bayang skandal, tetap menempati properti milik kerajaan, sementara monarki menghadapi sorotan tajam di dalam dan luar negeri? Di balik tembok istana, persiapan untuk kemungkinan perpisahan sebenarnya telah berlangsung secara senyap selama bertahun-tahun. Setiap diskusi tentang Royal Lodge selalu kembali pada sosok Sarah, dan setiap tinjauan keuangan mencatat keberadaannya sebagai sebuah kejanggalan. Dorongan politik dari Westminster pun semakin kuat. Istana tidak lagi mampu atau mau melindungi Sarah Ferguson. Bahkan di dalam keluarga sendiri, ketegangan terasa jelas. Catherine yang mengamati dinamika rumah tangga dari dekat melihat perubahan dalam hubungan antara Andrew dan Sarah. Stabilitas yang dulu ada perlahan digantikan oleh ketegangan yang sunyi. Laporan staf menyebutkan periode perpisahan yang berkepanjangan di dalam rumah, sementara kekhawatiran mengenai reputasi sang Duchess mulai muncul dalam rapat-rapat strategi, bahkan hingga lintas Atlantik.
Media Amerika kembali mengungkit asosiasi-asosiasi lama Sarah, menghidupkan kembali diskusi yang selama ini ia harap telah terkubur. Menjelang akhir tahun 2023, istana mencapai satu kesimpulan yang tak terelakkan, semuanya telah runtuh. Setiap peringatan, setiap sinyal, dan setiap pembicaraan diam-diam mengarah pada hasil yang sama. Memutuskan dukungan kerajaan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Bagi Sarah Ferguson, dampaknya bersifat tragis, sangat pribadi, dan menghancurkan. Namun bagi monarki, perhitungannya jelas. Kelangsungan dan kredibilitas institusi harus diutamakan. Di era modern ini, sentimen tidak lagi bisa mengalahkan strategi, dan bahkan seorang duchess yang pernah dicintai jutaan orang pun dapat disingkirkan secara diam-diam, tegas, dan tak dapat ditarik kembali dari orbit yang selama ini ia sebut sebagai rumah. Monarki tidak bisa mempertaruhkan reputasinya dengan terus melindungi Sarah Ferguson. Namun, bukti apa yang mendorong mereka mengambil langkah sedrastis ini? Dan apakah bukti tersebut cukup kuat untuk membenarkannya? Mari kita telusuri lebih jauh. Dari kekhawatiran menuju tindakan menjelang November, apa yang sebelumnya hanya berupa pertimbangan tertutup di dalam istana Buckingham berkembang menjadi sesi strategi penuh. Publik ketika melihat pengumuman resmi kemudian menilainya sebagai sesuatu yang mendadak dan keras. Namun di balik dinding istana, setiap langkah telah dihitung dengan cermat selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini bukan keputusan reaktif, melainkan rencana yang disusun secara teliti untuk melindungi citra, reputasi, dan stabilitas jangka panjang monarki. Di pusat manuver hati-hati ini berdiri Ratu Camilla, yang dikenal akan ketajaman politiknya, kesadaran publiknya, dan kemampuannya menangani citra kerajaan yang rumit. Camilla dengan cepat menyadari masalah yang terus membesar. Laporan hariannya menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Media Amerika tidak lagi sekadar mengamati kehidupan Sarah Ferguson secara pasif. Mereka mulai memperkuat kembali kaitannya dengan skandal Pangeran Andrew. Tajuk-tajuk berita mengangkat kembali kontroversi lama, menghidupkan kesalahan masa lalu, dan membingkainya sebagai risiko berkelanjutan bagi mahkota di panggung internasional. Sebagai respons, sebuah pertemuan krisis tertutup pun digelar. Ruangan itu, terlindung dari pandangan luar, dipenuhi ketegangan. Para penasihat, pakar hukum, dan ahli strategi komunikasi memaparkan fakta-fakta dengan kejelasan tanpa kompromi. Referensi terhadap Epstein kembali mencuat dan menjadi sorotan luas. Kesalahan finansial dari tahun-tahun sebelumnya muncul kembali di media. Perhatian Kongres di Amerika Serikat meningkat diiringi kritik publik yang semakin keras baik di Inggris maupun di luar negeri. Setiap fakta, setiap bisikan mengarah pada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Sarah Ferguson tidak lagi sekadar anggota kerajaan yang tidak aktif. Ia telah berubah menjadi simbol risiko yang tidak lagi bisa ditoleransi oleh institusi tersebut. Ia telah berubah menjadi pengingat hidup akan bahaya yang tersembunyi, simbol dari risiko tak terduga yang tidak pernah bisa diabaikan oleh monarki. Sosok yang kehadirannya saja sudah cukup menimbulkan rasa gelisah. Putri Anne, yang dikenal dengan keterusterangan dan ketegasannya yang tak tergoyahkan, akhirnya berbicara di hadapan para pemangku kepentingan dengan gaya khasnya yang tajam dan lugas. Kita sedang membentuk masa depan, bukan berpegang pada masa lalu, ujarnya tegas, dengan suara yang tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk keraguan. Setiap kata meluncur seperti pisau yang presisi, memotong habis keraguan dan rasa sentimental. Pesannya sangat jelas, monarki harus melangkah maju, dipandu oleh pragmatisme, bukan nostalgia. Pada saat itu, kejelasannya membuat kebenaran tak mungkin lagi dihindari. Reputasi dan kelangsungan hidup mahkota menuntut keberanian, bukan kenyamanan. Pesan kepada para penasihat pun tak terbantahkan. Ini bukan soal perasaan pribadi atau dendam tersembunyi. Ini adalah soal bertahan hidup. Tentang melindungi institusi dari potensi skandal, kemarahan publik, dan sorotan internasional. Sarah Ferguson, terlepas dari pesonanya dan puluhan tahun pengalamannya di lingkaran kerajaan, justru mewakili jenis ketidakpastian dan pengetahuan orang dalam yang paling berbahaya.
Jika suatu hari terungkap tanpa kendali, hal itu berpotensi memicu kekacauan besar. Setiap detail proses penyingkirannya, mulai dari waktu pengumuman hingga pemilihan kata dalam pernyataan resmi, ditelaah dan disempurnakan dengan cermat. Istana berusaha menampilkan wibawa, ketegasan, dan keharusan tanpa terjerumus pada kecaman pribadi. Bagi dunia luar, langkah ini tampak mendadak, bahkan kejam. Namun bagi mereka yang berada di dalam istana Buckingham, keputusan tersebut merupakan hasil yang tak terelakkan dari bertahun-tahun pengamatan, perencanaan, dan perhitungan strategis. Istana telah mengantisipasi gelombang berita utama, keterkejutan publik, dan hiruk-pikuk media sosial. Namun mereka juga mengetahui sesuatu yang tak akan pernah sepenuhnya dipahami publik. Alasan dibalik tindakan ini jauh lebih dalam daripada sekadar satu skandal atau kesalahan. Ini adalah langkah perlindungan yang disengaja, pemutusan yang diperhitungkan demi menjaga masa depan mahkota. Di balik permukaan persepsi publik tersembunyi kenyataan yang hanya sedikit orang mampu memahaminya sepenuhnya. Monarki bertindak bukan karena amarah, bukan pula karena dendam, melainkan berdasarkan strategi dingin yang tak kenal kompromi. Penyingkiran Sarah Ferguson bukan sekadar tragedi pribadi. Ia adalah pesan, peringatan, dan momen penentu dalam upaya berkelanjutan mahkota untuk bertahan dan beradaptasi di era modern. Bukti-bukti mengejutkan memaksa monarki bertindak terhadap Sarah Ferguson. Namun, mengapa ia tidak diberi kesempatan untuk menebus dirinya? Kini, mari kita telusuri kebenaran tersembunyi di balik pemutusan hubungan kerajaan tersebut. Motif mahkota mulai terungkap. Di balik sorotan tajam media dan keterkejutan publik, Istana Buckingham menghadapi kenyataan yang jauh lebih dalam dan mengusik. Selama puluhan tahun, Sarah Ferguson telah berkembang menjadi lebih dari sekadar mantan anggota kerajaan yang tinggal di properti milik mahkota. Ia telah menjadi simbol hidup dari kontradiksi yang ingin ditinggalkan oleh monarki. Kehadirannya membawa gema dari sebuah era yang kini dipandang keluarga kerajaan sebagai masa penuh gejolak. Zaman kekacauan publik, kebocoran media tanpa henti, kesalahan finansial, dan skandal yang lepas kendali. Dalam era baru ini, nostalgia tak lagi menjadi perisai. Analisis internal menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Penonton yang dulu memuja pesona dan keceriaannya mulai berpaling. Data menunjukkan penurunan tajam dalam tingkat kepercayaan dan kekaguman, terutama di kalangan usia di atas 50 tahun, kelompok yang selama ini dianggap sebagai pendukung paling setia monarki. Mereka adalah generasi yang tumbuh menyaksikan keluarga York, yang mengingat tawa Sarah berdampingan dengan kehangatan Diana, dan kini mempertanyakan mengapa seorang perempuan tanpa tugas resmi atau tanggung jawab formal masih menikmati hak istimewa kerajaan. Tim komunikasi memaparkan angka-angka itu kepada Raja Charles dan Ratu Camilla, mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Perubahan sentimen di kalangan pendukung setia tidak hanya mengancam posisi Sarah, tetapi juga reputasi internasional monarki. Kehadirannya yang berkelanjutan berisiko membuat mahkota tampak tidak peka terhadap zaman, terjebak dalam nostalgia masa lalu yang meninggalkan kekacauan. Bahkan orang-orang yang dulu memperkuat citra monarki di luar negeri kini mulai melihatnya sebagai institusi yang melindungi skandal yang belum terselesaikan. Sebuah persepsi yang tak bisa lagi diabaikan. Lalu muncul satu komentar yang merangkum seluruh kekhawatiran istana. Dalam sebuah rapat strategi, seorang staf muda dengan suara pelan berkata, "Orang-orang tidak lagi melihat ini sebagai drama. Mereka melihatnya sebagai ujian moral." Ruangan itu pun terdiam. Kalimat sederhana namun tajam itu mengungkap ketakutan tersembunyi yang telah tumbuh selama berbulan-bulan. Jika monarki terus melindungi Sarah Ferguson, mereka berisiko terlihat kehilangan pijakan moral, seolah turut terlibat dalam kontroversi yang tak mampu mereka kendalikan atau bela secara terbuka. Pemahaman inilah yang kemudian membingkai ulang setiap diskusi yang menyusul.
Apa yang dipersepsikan publik sebagai keputusan birokratis yang dingin, pengusiran mendadak dari Royal Lodge dan pencabutan hak-hak istimewa, sejatinya merupakan sebuah pernyataan yang disusun dengan sangat teliti. Setiap kata dalam pengumuman resmi, setiap rilis media yang direncanakan dengan presisi waktu, dirancang untuk menyampaikan satu pesan yang tidak bisa disalahartikan. Sarah Ferguson bukan lagi tanggung jawab istana secara moral, politik, maupun di mata publik. Garis telah ditarik dan tidak ada jalan kembali. Ironi tragisnya tak terelakkan. Kepergiannya hampir tidak ada hubungannya dengan rumah yang ia tempati dan sepenuhnya berkaitan dengan kelangsungan hidup monarki itu sendiri. Dengan memutus hubungan, mahkota mengirimkan sinyal luas, baik kepada publik domestik maupun internasional, bahwa tidak ada seorang pun, betapapun besar pesona masa lalu atau kuat ikatan keluarga yang boleh membahayakan masa depan institusi. Istana bertindak tegas mengorbankan satu figur yang dicintai namun problematik demi melindungi kesinambungan, kredibilitas, dan otoritas moral monarki. Pada akhirnya, penyingkiran Sarah Ferguson bukan sekadar pukulan pribadi. Itu adalah pelajaran tentang konsekuensi, bukti tekad mahkota untuk berbenah, dan pengingat keras bahwa bahkan mereka yang pernah bersinar terang di lingkaran kerajaan dapat dilepaskan ketika sejarah, citra, dan moralitas menuntutnya. Sarah Ferguson tidak lagi mewakili monarki. Secara moral, politik, maupun publik memaksa istana bertindak cepat demi melindungi masa depannya. Namun bagaimana proses penyingkiran itu terjadi? Dan apa artinya semua ini bagi Sarah secara pribadi? Mari kita telusuri pernyataan istana yang mengubah segalanya. Pemutusan mendadak Sarah Ferguson. Tepat pukul 7.20 pagi, Istana Buckingham merilis pernyataan yang menggema ke seluruh dunia. Kata-katanya singkat dan formal, namun menyebar secepat kilat dari London ke New York, Washington, dan seterusnya. Pesan itu menegaskan apa yang ditakuti banyak orang, namun tak benar-benar mereka sangka akan terjadi. Sarah Ferguson, Duchess of York, akan segera kehilangan seluruh fasilitas perumahan, pengamanan, dan dukungan institusional yang diberikan oleh mahkota. Tidak ada masa transisi, tidak ada pelunakan, hanya pemutusan yang bersih dan tak dapat ditarik kembali. Bagi Sarah sendiri, dampaknya seketika. Sendirian di sebuah kamar hotel yang sunyi di London, ia membaca pernyataan itu. Setiap kata terasa semakin dingin dari yang terakhir. Nadanya impersonal, tegas, dan final, tanpa ruang untuk tafsir. Dalam satu momen, puluhan tahun hidup yang terjalin dengan orbit kerajaan, tahun-tahun sorotan publik, kompromi pribadi, momen kejayaan, dan kerendahan runtuh seketika. Dunia yang pernah berkilau oleh hak istimewa dan koneksi seakan ditarik dari bawah kakinya. Media bergerak cepat seperti biasa. Dalam semalam, sejarah hidupnya dibingkai ulang dan dibedah di bawah sorotan tajam publik. Tajuk berita menghidupkan kembali usaha bisnis yang gagal, mengangkat ulang skandal lama, memperbarui rujukan pada keterkaitannya dengan Epstein, dan menyoroti kembali kesalahan finansial yang dulu disingkirkan secara diam-diam. Upaya Sarah membangun kembali reputasinya melalui kegiatan amal, penampilan publik, dan proyek pribadi seketika tertutup oleh keputusan pemutusan dari istana. Kisahnya yang sebelumnya tentang ketangguhan dan pemulihan berubah menjadi narasi kehilangan dan penolakan publik. Namun di balik tajuk utama, drama yang lebih dalam dan tak kasat mata sedang berlangsung. Di dalam istana Buckingham, para ajudan dan penasihat merasakan ketegangan sunyi. Kekhawatiran yang melampaui sekadar citra. Sarah Ferguson bukan mantan bangsawan biasa. Ia memiliki pengetahuan intim tentang cara kerja istana, wawasan pribadi yang terbentang selama puluhan tahun, serta rekam jejak berbicara blak-blakan ketika terpojok atau terpinggirkan. Kekhawatiran institusi bukan hanya reputasi, melainkan strategi. Apa yang mungkin dilakukan Sarah sekarang setelah ikatan resminya terputus? Bagaimana pengetahuannya, suaranya, atau jejaringnya bisa mengalir ke ruang publik jika ia memilih berbicara tanpa batasan?
Saat dunia terguncang oleh pengumuman mengejutkan itu, istana tetap waspada, menyadari sepenuhnya bahwa keputusan yang dianggap perlu ini juga membawa risiko nyata. Di dalam rumah tangga kerajaan, semua orang memahami bobot keluarnya Sarah ini jauh melampaui langkah administratif rutin. Ia tidak hanya kehilangan hak istimewa, tetapi juga perisai perlindungan yang selama ini mengitarinya dalam monarki. Di balik fasad protokol yang tenang, tersisa ketakutan tak terucap. Setelah terlepas, Sarah dapat bertindak dengan cara-cara yang tak terduga, berpotensi mengungkap rahasia, wawasan, atau perspektif yang belum disiapkan istana dan tak sepenuhnya dapat dikendalikan. Bagi publik, pagi 27 November menandai titik balik. Pemutusan hubungan yang jelas dan dramatis. Namun bagi istana, itu adalah awal dari babak baru yang penuh kewaspadaan. Bagi istana, keputusan ini merupakan tindakan manajemen risiko yang diperhitungkan dengan cermat. Sebuah upaya menyeimbangkan reputasi, kelangsungan institusi, dan seni kehalusan dalam menjaga diskresi kerajaan. Namun bagi Sarah Ferguson, momen ini bersifat sangat personal. Sebuah kehilangan besar, penuh ketidakpastian, dan mungkin awal dari babak baru, di mana pilihan-pilihannya akan terus berbenturan dengan ketakutan istana. Ia kehilangan kehormatan, tempat tinggal, dan seluruh dukungan institusional dari monarki. Pertanyaannya kini, apakah masih ada jalan lain yang tersisa baginya, atau semua pintu telah tertutup rapat? Runtuhnya kehidupan publik Sarah Ferguson tidak terjadi dengan ledakan besar atau pengumuman kerajaan yang dramatis. Sebaliknya, proses itu berlangsung perlahan, nyaris tak terasa, melalui serangkaian penarikan diri yang disengaja dan sunyi. Satu demi satu, lembaga amal mulai menjauhkan diri dari Duchess of York. Setiap pemutusan terasa seperti dentang lonceng yang lembut namun menusuk, menggema di dalam dunia yang semakin rapuh. Apa yang awalnya tampak sebagai kehilangan kecil, perlahan membentuk gambaran yang jelas. Seorang perempuan yang dulu berada di pusat perhatian kini menghadapi isolasi, sorotan kritis, dan masa depan yang tidak pasti. Langkah pertama datang dari Julia's House, sebuah hospice anak yang sangat dihormati dan dikenal akan kepedulian serta kehati-hatiannya terhadap citra publik. Selama bertahun-tahun, organisasi ini menghargai dukungan Ferguson dan dengan terbuka menyambut kehadirannya dalam berbagai acara dan penggalangan dana. Namun tiba-tiba, pintu yang dulu terbuka lebar mulai tertutup. Pernyataan mereka singkat tetapi tajam, menyebut bahwa keterlibatan Sarah tidak lagi dianggap pantas. Tidak ada tuduhan dramatis, tidak ada penjelasan emosional. Hanya satu kata, tidak pantas, yang berbicara lebih banyak daripada paragraf panjang manapun. Dengan itu, benang pertama dari identitas publiknya mulai terlepas. Proses pengikisan itu tidak berhenti di sana. Setelah Julia's House mengambil langkah awal, organisasi amal lain mulai meninjau kembali hubungan mereka dengannya. Tak lama kemudian, Teenage Cancer Trust mengumumkan bahwa mereka juga tidak akan lagi mempertahankan Sarah sebagai pelindung. Keputusan itu disampaikan dengan tenang, namun menambah bobot pada perasaan bahwa Ferguson sedang didorong keluar dari peran-peran yang dulu ia jalani dengan bangga. Selanjutnya, giliran Natasha Allergy Research Foundation, kemudian Children's Literacy Charity, National Foundation for Retired Service Animals, dan Prevent Breast Cancer. Organisasi-organisasi ini bergerak di bidang yang berbeda-beda, anak-anak, kesehatan, pendidikan, hingga hewan pensiunan layanan. Namun semuanya sampai pada kesimpulan yang sama. Duchess of York tidak lagi dapat menjalankan peran sebagai pelindung mereka. Setiap pemutusan hubungan terasa seperti satu pintu lagi yang tertutup, mempersempit jalur publiknya, dan mengecilkan dunia yang telah ia bangun dengan susah payah setelah puluhan tahun diliputi gejolak. Ini bukan sekadar afiliasi kecil. Peran-peran tersebut bermakna besar, memberinya kesempatan untuk membentuk ulang citra publik dan menjalin hubungan dengan masyarakat luas, jauh dari tembok istana. Kehilangannya berarti kehilangan stabilitas, tujuan, dan simpati publik yang hangat. Semua yang telah ia bangun kembali selama bertahun-tahun. Lalu datang pukulan yang paling simbolis.
British Heart Foundation, salah satu badan amal terbesar dan paling dihormati di Inggris, mengonfirmasi bahwa Ferguson tidak lagi akan melanjutkan perannya sebagai duta. Ini bukan penarikan diri yang sunyi. Keputusan ini terasa seperti penegasan akhir bahwa sebuah perubahan besar telah terjadi, bukan hanya dalam opini publik, tetapi juga dalam cara institusi menilai masa depan, reputasi, dan nilai dirinya dalam pekerjaan publik berskala besar. Jika dilihat satu persatu, keputusan-keputusan ini mungkin tampak kecil. Namun, jika digabungkan, semuanya membentuk gambaran yang mengejutkan. Seorang perempuan yang dulu disambut hangat oleh lembaga amal di seluruh negeri kini secara halus, namun tegas disisihkan. Tanpa tuduhan, tanpa pernyataan keras, hanya kesepahaman kolektif bahwa sesuatu telah berubah dan kehadirannya tidak lagi dapat melayani tujuan-tujuan tersebut seperti sebelumnya. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang lembaga-lembaga amal yang mengambil jarak, melainkan tentang pesan diam-diam yang terkandung di balik keputusan mereka. Peran publik Sarah Ferguson yang dulu stabil kini bergeser, sementara dunia di sekelilingnya berubah dengan cara-cara yang tak lagi dapat ia kendalikan. Lembaga-lembaga yang dulu ia wakili sebagai duta atau pelindung, kini telah memutuskan hubungan. Lalu, pilihan apa yang masih tersisa baginya? Dan apa arti semua ini bagi monarki? Kini, mari kita menelusuri masa depan Sarah Ferguson yang penuh ketidakpastian, dampak lanjutan setelah istana memutuskan hubungan secara resmi. Dalam beberapa jam setelah pengumuman istana Buckingham yang belum pernah terjadi sebelumnya, Sarah Ferguson dipaksa menghadapi kenyataan yang tak pernah benar-benar ia bayangkan. Dunia yang selama puluhan tahun ia kenal, lingkaran yang menjadi bagian hidupnya, lenyap dalam satu sapuan dingin. Ia tak lagi memiliki tempat di dalam monarki. Tak ada rumah kerajaan untuk kembali. Tak ada lorong-lorong bersejarah yang akrab. Tak ada tim keamanan yang melindunginya dari sorotan atau ancaman. Tak ada peran resmi yang memberi arah dan legitimasi. Tak ada perlindungan institusional yang meredam tatapan publik. Dan yang paling menyayat, tak ada jalan kembali yang jelas. Masa depan yang dulu ditentukan oleh status dan hak istimewa kini berubah menjadi wilayah yang asing dan penuh ketidakpastian. Putri-putrinya, Beatrice dan Eugenie, bergerak cepat dan tegas. Menyadari dampak pribadi sekaligus praktis dari keputusan istana, mereka mengatur pemindahan sang ibu secara diam-diam ke Portugal, demi memastikan keselamatan, privasi, dan kebutuhan mendesaknya terpenuhi. Setiap detail, mulai dari perjalanan hingga tempat tinggal, disiapkan dengan teliti. Melalui tindakan-tindakan sunyi penuh kepedulian ini, keluarga berupaya membangun penyangga antara Sarah dan pusaran tak terduga media global, opini publik, serta konsekuensi institusional. Namun di dalam istana, suasananya diliputi realisme yang berat. Monarki bertindak berdasarkan apa yang diyakininya perlu demi kelangsungan jangka panjang. Meski demikian, bahkan di antara mereka yang bertugas menjaga tradisi dan protokol, tersimpan pemahaman tak terucap bahwa risikonya belum berakhir. Menyingkirkan Sarah Ferguson mungkin menyelesaikan satu masalah segera, tetapi sekaligus membuka rangkaian ketidakpastian baru. Ketidakpastian itu berakar pada satu hal, ketakterdugaan Sarah sendiri. Ia membawa puluhan tahun pengetahuan intim tentang monarki, rahasia, kebiasaan, dan wawasan yang tak dimiliki orang luar. Ia menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sulit dibayangkan, dan kini, terlepas dari kewajiban loyalitas, keheningan, atau tugas, ia tak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan. Rekam jejaknya berbicara lugas tanpa filter, ditambah kebebasan yang lahir dari pemutusan ini berpotensi menjadi ancaman bagi institusi yang lama menjadi bagiannya. Inilah kebenaran canggung yang tak akan diakui istana secara terbuka. Keputusan yang dianggap perlu itu mungkin justru menciptakan risiko yang lebih besar daripada jika ia tetap berada di dalam lingkaran. Mahkota bertindak strategis menimbang persepsi publik, sorotan internasional, dan kelestarian institusi. Namun bagi Sarah Ferguson, keputusan tersebut menghancurkan.
Sebuah pengusiran mendadak dan keras dari dunia yang selama ini ia huni, memaksanya menavigasi kenyataan yang tak pernah ia pilih. Bagi jutaan orang di seluruh dunia yang menyaksikan, hari itu memunculkan pertanyaan dingin yang terus menggantung. Apa yang terjadi ketika seseorang yang ditolak oleh mahkota, seseorang dengan pengetahuan orang dalam, pengalaman bertahun-tahun, dan tanpa lagi kewajiban untuk diam, memilih mengungkap kebenaran apa adanya? Konsekuensinya jauh dari sederhana, dampaknya bisa merambat ke berbagai institusi, mengguncang persepsi publik, dan memantik kontroversi dengan cara-cara yang tak terduga. Semua mata tertuju pada satu hal, apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagi monarki, memutus hubungan dengan Sarah adalah keputusan yang disengaja dan dirancang dengan cermat untuk menegaskan kendali serta menyampaikan pesan yang jelas. Bagi Sarah sendiri, itu adalah krisis pribadi yang memporak-porandakan. Bukan hanya mencabut posisinya di dalam rumah tangga kerajaan, tetapi juga sepotong dari identitasnya. Dan bagi dunia yang menyaksikan, ini menjadi drama penuh ketegangan dan intrik. Kejatuhan seorang duchess bukan sekadar berita. Ia adalah awal dari kisah kompleks yang menguji batas rapuh loyalitas, pengaruh, dan harga kekuasaan.